Halo semuanya, selamat datang di Bedah Kasus kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik yang satu ini, karena ini adalah kisah nyata dari pemerintahan daerah kita yang, ya bisa dibilang luar biasa mengejutkan. Bayangkan ya, ada sebuah sistem yang dibikin khusus buat menjaga kedisiplinan, tapi malah diakali secara massal pakai teknologi. Nah, hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah skandal penipuan digital di Kabupaten Brebes. Ribuan pegawai pemerintah ketahuan mengakali sistem absen mereka. Kita nggak cuma ngomongin soal apa yang terjadi, tapi juga gimana kejahatan ini bisa terbongkar lewat satu operasi jebakan yang super cerdik. Udah siap? Yuk kita langsung masuk ke detailnya. Oke, kita langsung mulai dengan angka ini, 3.000. Coba deh bayangin sebentar. Kira-kira angka sebesar ini mewakili apa sih di sebuah pemerintahan daerah? Anggaran? Atau jumlah proyek? Biasanya kan, kalau kita ngomongin pelanggaran di tempat kerja, yang kepikiran paling cuma satu atau dua orang yang telat masuk ya kan? Tapi ini 3.000 loh. Skalanya benar-benar masif. Ini tuh sebuah anomali statistik yang langsung bikin kita sadar kalau ada sesuatu yang sangat sistemik terjadi di baliknya. Dan tebak apa? 3.000 itu ternyata adalah jumlah ASN atau aparatur sipil negara di Brebes yang tertangkap basah memalsukan kehadiran mereka. Nggak main-main, mereka ketahuan pakai semacam aplikasi fiktif yang ilegal buat absen dari jarak jauh. Skandal gede-gedean ini resmi dibongkar sama pihak berwenang tepat setelah upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei kemarin. Ironis banget kan? Di hari yang harusnya merayakan integritas, pemerintah daerahnya malah nemuin fakta kalau ribuan aparaturnya asyik ngakalin sistem presensi demi keuntungan sendiri. Masuk ke bagian pertama, jebakan server mati, bagaimana mereka tertangkap. Nah, mari kita lihat gimana sih cara cerdik mereka ini akhirnya bisa ketahuan. Yang bikin geleng-geleng kepala itu sebenarnya betapa simpelnya jebakan ini. Gini, langkah pertama, pemerintah daerah sengaja mematikan server aplikasi absensi resmi mereka selama 2 hari full. Terus, langkah kedua, tim memantau jaringannya buat ngeliat ada nggak sih data yang masuk. Logikanya kan simpel banget ya. Kalau server utamanya mati, otomatis nggak boleh ada satupun pegawai yang bisa absen digital dong. Nah, masuk ke langkah ketiga. Ini dia momen penangkapannya. Pas server resmi mati total, ternyata masih ada ribuan data absen yang masuk. Sistem palsu yang mereka pakai itu terus aja ngirim sinyal kehadiran, tanpa sadar kalau pintu resminya lagi ditutup. Lewat trik matiin server ini, pemerintah langsung bisa ngantongin nama ribuan ASN yang pakai aplikasi ilegal itu. Cerdas banget kan? Lanjut ke bagian kedua, siapa pelakunya dan skala kecurangannya. Sekarang jebakannya udah berhasil, mari kita bongkar siapa aja yang masuk ke perangkap ini. Begitu tim BPKSDMD setempat nelusurin profil nama-nama yang tertangkap, hasilnya bener-bener bikin kaget. Jadi, dari total sekitar 17.800 ASN di Brebes, tim nemuin ada 3.000 pengguna aplikasi palsu dan 14.800 lainnya adalah pegawai yang jujur. Coba kita hitung, itu artinya hampir 17% dari seluruh tenaga kerja di sana main curang. Gampangnya, hampir 1 dari 6 pegawai pemerintah malsuin absen mereka. Ini ngebuktiin kalau aplikasi ilegal ini bukan cuma rahasia kecil-kecilan lagi, tapi udah jadi semacam rahasia umum di kalangan mereka. Terus siapa aja sih pastinya mereka ini? Jujur aja, fakta ironisnya, mayoritas yang pakai aplikasi ilegal ini adalah para guru dan tenaga kesehatan, atau nakes. Padahal kan, ini dua profesi yang paling dipercaya sama masyarakat dan jadi ujung tombak pelayanan publik. Tapi nggak cuma itu, investigasi juga nemuin kalau ada beberapa pejabat pemerintahan yang ikutan pakai aplikasi ini. Fakta kalau kecurangan ini nyentuh berbagai lapisan, dari pelayan masyarakat sampai tingkat pejabat, itu nunjukin banget betapa menggiurkannya celah teknologi ini buat mereka yang mau lari dari tanggung jawab jam kerja. Masuk ke bagian ketiga, korupsi waktu dan sanksi tegas. Jadi, ini tuh bukan sekedar pelanggaran IT biasa, tapi sebuah pelanggaran hukum yang serius. Poin yang paling krusial ada di pernyataan tegas ini. Bupati Paramita Widyakusuma ngomong tanpa ragu, ini adalah korupsi. Kenapa bisa dibilang gitu? Soalnya gini, pegawai-pegawai ini tuh mungkin gak berangkat ke kantor atau ya hadir seenaknya aja di luar jam kerja yang semestinya. Tapi gara-gara aplikasi fiktif tadi, sistem nyatet kalau mereka itu hadir penuh. Imbasnya apa? Tunjangan kinerja sama gaji mereka dihitung dan dibayar full sama negara. Wah, ini sih definisi paling nyata dari merugikan keuangan negara. Memanipulasi data buat dapat uang rakyat tanpa ngasih pelayanan yang setimpal, itu secara resmi udah diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi waktu dan anggaran. Makanya sanksi yang disiapin juga nggak main-main dan dibagi kedua jalur.
Di satu sisi, buat 3.000 ASN tadi, mereka bakal ngadepin sanksi internal pemerintah yang pastinya bakal langsung motong tunjangan dan ngaruh ke evaluasi mereka. Nah, tapi di sisi lain, buat pihak yang ngefasilitasin kejahatan ini, maksud saya si penjual aplikasinya, hukumannya jauh lebih berat. Pemerintah daerah udah ngantonin data pemilik rekening yang jual aplikasi ilegal itu dan secara resmi udah dilaporin ke Polres Brebes buat investigasi pidana. Jadi sekarang aparat polisi benar-benar turun tangan buat ngejar dalang di balik beredarnya aplikasi fiktif ini. Sebagai penutup bedah kasus kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bikin kita mikir. Kalau cuma dengan trik sederhana matiin server 2 hari aja bisa ngejaring 3.000 pegawai curang di satu kabupaten, gimana kabarnya dengan wilayah-wilayah lain di seluruh negeri? Apakah ini cuma masalah lokal di Brebes saja? Atau jangan-jangan ini cuma puncak gunung es dari krisis kedisiplinan digital berskala nasional? Ini jadi pengingat yang penting banget buat kita semua. Kalau makin canggih teknologi buat mangkas birokrasi, celah buat ngakalinnya juga bakal selalu ada. Terima kasih udah ngikutin bedah kasus kali ini. Semoga penjelasannya ngasih wawasan baru buat kalian ya. Teruslah kritis dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.